Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur sampai di ujung tahun 2024 kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Marilah kita meningkatkan takwa kepadanya, bersyukur kepadanya, diisi dengan aktivitas yang bermakna. Yang bermakna berarti bernilai ibadah. Perbuatan apapun, jual beli, pinjam meminjam, membaca buku, mengisi acara, menjadi MC dan seterusnya, itu kalau diniati ibadah maka mendapatkan pahala. Orang bekerja mencari duit ternyata nggak dapat, itu pun sudah merupakan ibadah walaupun tidak mendapatkan uang. Mitra Persada, pada hari ini kita bersama-sama mempelajari ayat Al-Quran. Kita memakai tafsir Al-Jalalain sampai surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini juz 14. Ayatnya adalah ayat 10 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarab. Huwa utawi Gusti Allah iku allazi zat anzala kang wus nurunake sapa Allah minas samaa'i saking langit, nurunake ma'an ing banyu kanggo sapa? Lakum kanggo sira kabeh. Masya Allah, Allah menurunkan air dari langit berupa hujan itu untuk kalian. Ini karena ayat Al-Quran, ya manusia yang dimaksud itu. Untuk kalian, manusia, air itu untuk kalian. Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda bahwa air, api, dan rerumputan itu merupakan milik orang banyak, sehingga kalau ada sumber air tentu di situ tidak hanya untuk satu orang. Kalau sumber air itu di tempat umum maka milik orang, siapapun bisa memakainya, memanfaatkannya. Mitra Persada, diterangkan tentang kegunaan air tersebut. Minhu setengah saking utawa saking ma'an, sarabun utawi inuman, tasrabuna kang nginum sira kabeh hu ing sarab. Wa minhu lan saking ma'an, sajarun utawi uwit, yambutu kang tumbuh apa sajar, bisa babihi kelawan sebabe banyu. Jadi dari air itulah muncul minuman, dari air juga muncul tumbuhan yang hidup karena ada air, dikocori atau dari air hujan. Fihi iku tetep ing dalem sajar, tusimuna aitarrauna angon sapa sira kabeh dawabakum ing pira-pira binatang ternak sira kabeh, wedhus, sapi, turute.
Yumbitu nuwuhake sapa Allah lakum kedue sira kabeh bihi kelawan ma'an azzar'a ing tanduran wazaituna lan zaitun wan nakhila lan kurma wal a'naba lan anggur pira-pira anggur wa min kulli samarati lan saking saben-saben woh-wohan. Masya Allah. Jadi kegunaan air itu buat berwudu, buat bersuci dari hadas besar, buat menumbuhkan tanaman di antaranya seperti zaitun, kalau di Indonesia ya nongko, ya dele, ya duku, ya pete, ya rambutan, semuanya dari air, cara menghidupkannya. Wan nakhil, kurma, wal anab, anggur. Ini yang biasa dikenal di tanah-tanah Arab ya. Inna fi dzalika setuhune iku ing dalem mengkono tinutur al-mazkuri kang tinutur la ayatan yakti utawi ayat tegese kekuasaane Gusti Allah dalatun kang nuduhake ala wahdaniyatihi ta'ala ing atase maha suwijine Allah ta'ala li kaumin kanggo kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sun'ihi ing dalem pendamelane Gusti Allah fayu'minuna mongko iman sapa kaum. Jadi ternyata ada anjuran untuk memikirkan bagaimana suatu buah-buahan itu tumbuh ya, dari pentil kemudian agak gede hijau kemudian menguning matang ya, nikmat rasanya, manis tanpa dikasih buah dikasih gula, atau yang kecut tanpa dikasih apa begitu. Dari dulu sampai sekarang rasanya ya begitu. Manisnya rambutan begitu, manisnya duku begitu, manisnya mangga seperti itu. Itu kok ukurannya itu kok pas gitu ya. Lembumboni kapan Gusti Allah? Kaya ngono kuwi menungso kon mikir yang mengarah kepada pengesaan Allah. Allah itu satu, maha kuasa, bisa apa-apa. Manusia ini ya bisanya hanya beberapa. Itu saja gampang rusak ya, handphone begitu ya. Wah, masih baru tuh bagus, jatuh berkali-kali akhirnya suloyo. Gayane menungsa regane serang kurang-kurang, mahalnya bukan main. Itu buatan manusia seperti itulah. Pohon ini misalnya nanam pohon mangga di kampung saya di Kecamatan Panjenengan, kok sama ya, godhonge padha, wite padha, wohe padha, matenge iku ya enake padha. Kok ya seperti itu Allah menciptakan, padahal daerahnya jauh berjauhan kan. Ini manusia diperintahkan untuk memikirkan, artinya mengerucut menjadi menyembah Allah, bersyukur kepadanya begitu. Tidak ada sombong, tidak ada pengingkaran, kecuali hanya tawadhu, syukur dan taat kepada perintah Allah. Kemudian Allah menjelaskan lagi fenomena alam yang lain. Wasakhara lan nundukake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh al-laila ing wengi wan nahara lan dina wasyamsa lan srengenge wal qamara lan rembulan wan nujuma lan pira-pira lintang musakhkharatin halih den rah bi amrihi kelawan perintahe Gusti Allah.
Demikian juga malam. Kalau sudah waktunya pagi, malamnya hilang. Sore matahari sudah mulai tenggelam, malamnya muncul lagi. Begitu dengan teraturnya, sehingga manusia itu bisa niteni. Kalau bekerja sekian jam, sebentar lagi sore. Kalau pagi berarti sholat subuh, kemudian agak siang sholat duha, siang tengah-tengah nih sholat duhur, kemudian sholat asar. Nanti kalau malamnya muncul, sholat maghrib dan isya. Wasamsa, matahari itu ya tetap saja ya, dia itu mengikuti tata aturan Allah. Bayangkan seandainya matahari ini absen, tidak terbit selama 3 hari saja, waduh manusia wis bingung ra karuan, wis bingung. Karena dia yang kelihatannya tidak butuh kepada matahari, sejatinya adalah membutuhkan. Matahari bekerja seperti itu, bulan bekerja seperti itu, orang jaluk upah ya. Itu karena kekuasaan Allah. Ada yang menciptakan, dan tanda hari kiamat nanti, proses tata surya seperti itu akan tabrakan. Matahari terbit dari barat, bintang-bintang bertubrukan, gunung meletus semua, air laut ke daratan. Masya Allah, kita disuruh memikirkan hal-hal demikian ini dalam rangka supaya kita semakin mendalam keimanan kita, bahwa hidup kita ini diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita siapa, anak kita siapa, rumah kita di mana, pekerjaan kita apa, itu diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu skenario seperti itu. Kita memaksa diri kita menikah dengan siapa, tidak bisa, karena Allah sudah menentukan gitu. Kita memaksa anak kita menikah dengan orang yang ganteng, kaya, pinter, ternyata karena bukan jodohnya, ya tidak bisa. Kalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah manusia harus ada sifat nerimo ing pandum. Dia boleh berusaha semaksimal mungkin, tetapi ujung-ujungnya nerimo ing pandum. Pandume oke, alhamdulillah. Pandume didik ya alhamdulillah. Ora reno-reno, disyukuri. Inilah membiasakan kita menjadi orang bersyukur ini, menjadikan Allah itu senang, malah dilengkapi oleh Allah kalau bersyukur. Beberapa tahun yang lalu kita tidak melanjutkan belajar, kemudian melanjutkan, biaya dari mana ya? Ternyata begitu melanjutkan, rezeki nih Gusti Allah itu. Jadi Allah itu tempat kita meminta, dan Allah maha memberi, tidak kurang kekayaan Allah. Ini kekuasaan Allah menundukkan makhluk-makhluk seperti itu dengan perintah Allah. Inna fi dzalika setuhune iku ing dalam mengkono tinutur la ayatin yakti utai pira-pira ayat liqaumin kanggo kaum yaqiluna kang duweni akal sapa kaum yatadabbaruna kang bisa angen-angen sapa kaum sing duweni akal, sing gelem mikir. Itulah yang bisa mengambil manfaat dari gerak-gerik makhluknya Allah. Matahari itu makhluknya Allah, bintang makhluknya Allah, bulan juga makhluknya Allah. Siang, malam, hujan, kemarau, semua makhluknya Allah. Orang yang berakal, dia berjalan di muka bumi, wah ini buminya Allah. Mudah-mudahan kita ini berjalan di muka bumi ini
berbuat baik, menghiasi kebaikan-kebaikan, ya, mewarnai. Wasakhara lan nundukake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh ma ing barang zaro kang khalaqa kang netahake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh fil ardi ing dalem bumi minal hayawani rupane saking pira-pira kewan wan nabati lan pira-pira tumbuhan wa ghairi dzalika lan liyane mengkono tinutur tegese liyane kewan-kewan tumbuhan liyane itu juga ditundukkan oleh Allah. Bayangkan misalnya kita punya ayam, kita punya kambing, punya sapi, kerbau, kuda. Itu dia manut kepada kita karena ditundukkan oleh Allah, ditundukkan. Bahkan harimau saja kalau dibimbing sejak kecil, dia dewasa itu ya tidak berani macam-macam dengan kita karena dia ingat kebaikan kita. Tapi kalau tidak pernah mendekat kepada, kemudian kenal, ya digerawuk. Harimau. Kucing itu kalau sudah biasa kita bergaul dengannya, ya dia tuh nempel saja. Bahkan kita tidur itu dia tidur di atas tubuh kita. Tapi kalau masih asing, dia pasti lari gitu, lari. Demikian juga sapi, kambing gitu. Jadi mitra bersada karena ditundukkan oleh Allah itulah maka mereka menjadi lunak terhadap manusia. Lakum kanggo sira fil ardi ing dalam bumi mukhtalifan halih beda-beda apa alwanuhu pira-pira warnane kewan berwarna-warni, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada kucing, ada kambing, ada sapi. Tumbuhan juga begitu, macam-macam ada. Tadi itu dadap, randu, pelem, singkong, pete, kelengkeng, mangga, macamnya. Dan ini di Indonesia, ya. Kalau di Arab Saudi ya masih susah mencari itu. Tapi kalau cari buahnya mudah. Cari buahnya itu, cari pohonnya itu di mana ya pohonnya, kok tahu-tahu sudah di sini di mana di mall. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbana liqimus sholata faj'al af'idatan minas nasi la'allahum. Allah itu jadi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ada di juz 13 ya. Jadi Kanjeng Nabi meninggalkan anak dan istri di situ. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Panjenengan kersane Gusti sampai berkunjung ke Makkah dengan haji atau umroh. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jenengan paring rezeki woh-wohan agar mereka bersyukur. Tetapi ditanduri angel. Tapi kan ada buahnya kan. Ini adalah bukti Allah berfirman itu benar. Mereka diberi rezeki buah-buahan, macam-macam buah. Bahkan di Arab Saudi itu kalau namanya semangka atau pisang besar-besar. Pisang itu ya besar-besar. Semangka juga besar-besar.
itu di kota ya, Madinah atau Makkah, ya pohonnya tidak kelihatan, pohonnya di sana jauh. Bahkan hanya tempat-tempat tertentu yang tumbuh tanaman tersebut. Tapi Allah memberi mereka rizki, ada buah-buahan yang macamnya banyak itu siap mereka makan, siap disajikan. Inna fi dzalika setune iku ing dalem mengkono tinutur la ayatan yakti utawi ayat dalil kekuasaan Allah liqaumin kedue kaum yadzakaruna kang ngalapi tutur sapa kaum ayat ta'idun wa huwa lan utai Gusti Allah iku allazi zat sakhara kang nundukake sapa allazi al-bahra ing samudra zallalahu lirukubihi. Gusti Allah ngerehne lautan ndak bergelombang, artinya dengan kita bikin perahu itu bisa melewati di atas lautan. Nah, ini namanya lautan ditundukkan untuk kita lirukubi supaya kena ditunggangi apa al-bahar wal ghausi fihi lan silem fihi ing dalam bahar litakulu supaya mangan sira kabeh minhu saking bahar lahman ing daging torian kang enak huwa utai lahman torian iku as-samaku iwa dengan jaring atau dengan selurup atau dengan apa, akhirnya ikannya kena gitu. Ikannya macamnya banyak-banyak. Sudah tahu Pak, manusia ini Allah sudah tahu kalau kita ini suka bosan. Tiap hari makan lele saja bosan. Nah, besok minta udang. Somben minta gurame. Somben lagi minta tawes. Terusnya. Maka disediakan yang bermacam-macam itu supaya manusia tidak waleh ini. Gusti Allah ngerti. Dan ya Allah, kok rantek-entek digoleki rantek-entek. Kula niku gadah tangga yang pekerjaannya diantaranya kalau malam itu mencari ikan lewat setrum itu. Setrum itu kan ya bisa mematikan banyak ikan kan. Itu kok nanti lewat situ lagi, ada ikannya lagi. Nanti berapa hari lagi lewat situ ada ikannya lagi. Jadi tidak berhenti namanya nikmat ikan tersebut. Ada yang dikasih, ada yang dijual. Manusia bisa menikmati pemberian Allah yang begitu banyak sekali. Manusia tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur ya Allah. Bersyukur. Wa tastakhrijulan ngedalake suwun supaya ngedalake sira kabeh minhu saking al-bahar hilyatan ing pepaes talbasuna kang nganggo sapa sira kabeh ing hilyatan wataro. Juga dari laut itu muncul calon-calon perhiasan dari emas, intan, berlian ya. Itu karena kecanggihan manusia tetapi masih kalah dengan kekuasaan Allah yang mampu mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Watarolan werosopo siro tubik siru werosiro alfulka ing perahu as-sufuna biro-biro perahu mawakhiro etam kharulma. Jadi perahu itu samudra itu kan gelombangnya tidak pernah diam kan. Tapi begitu ada perahu lewat, perahunya itu bisa ya goyang hanya sedikit gitu. Jadi bisa kalah yang namanya air tersebut. Fihi ing dalam bahar aitasukuhu bijariha tegese
perahu tersebut bisa memecah samudra dengan berjalannya perahu tersebut, baik mukbilatan, baik madhep, wa mudbiratan atau mundur, birihin wahidatin kelawan angin kang siji. Nah, kan ada yang pakai apa itu, kain kan. Walita betagulan supaya murih sapa sira kabeh min fadli saking anugerah Allah taala halim halur sapa Allah bitijaroti kelawan dagang supaya sira mencari nikmati Gusti Allah di laut itu dengan berdagang. Ya, yang pinggir laut ya pekerjaannya nyari ikan. Nanti dibawa ke kota. Orang yang di kota ndak usah ke laut, ikannya sudah ada di pasar. Wala alakum lan supaya utawi sira kabeh iku taskuruna gelem syukur sira kabeh Allah ing Allah ala zalika ing angkase mengkono tinutur. Jadi ujung-ujungnya supaya manusia bersyukur. Kita ini, hidup kita ini ya seharusnya sering bersyukur. Sering bersyukur, kemudian mengeluh, apalagi putus asa, dikurangi. Bersyukur. Para guru itu ada kan, kalau yang sukuan tuh sebulan ya 250.000. Ya uang segitu ya 3 hari atau berapa udah habis. Nanti yang hari berikutnya pakai apa? Nah, alhamdulillah ini ada kabar gembira, ada peningkatan pemasukan. Ini tidak lain karena kersane Gusti Allah melalui presiden baru, kemudian punya kebijakan yang baru. Dari mana? Lihat buktinya ya nanti bisa, berarti yang ada kan. Indonesia ini kaya raya betul, kaya raya betul. Wah, melimpah betul rezeki di Indonesia ini. Makanya kalau orangnya tidak bersyukur ya, malah membuat kerusakan, apa itu duit HP, duit rezeki nggak seberapa, malah buat judi, akhirnya punya hutang, nyari duit nggak bisa, pinjam ke sana nggak dipercaya orang, akhirnya nyolong. Ini kan tidak karu-karuan, rezekinya, hartanya tidak barokah kalau sudah begitu. Padahal konsep Islam itu dalam urusan rezeki, cari yang halal maka akan barokah. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging tubuh kita ini yang tumbuh dari makanan yang haram, maka penebusannya adalah dengan api neraka, diobong. Lebih utama, lebih berhak kepada daging tersebut karena berasal dari makanan yang haram. Makanan yang haram itu bukan hanya makanannya saja haram, makanannya halal, enak gitu, tetapi untuk membelinya itu pakai uang yang haram. Nah ini sama saja, itu tidak akan berkah. Maka mitra bersada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita alam yang subur, lautan yang banyak, nikmat Allah di situ. Mari kita syukuri, kita semakin dekat kepada Allah. Insya Allah cukup ya, hidup kita akan cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.